Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fan pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya robbal alamin. Sebelum kita melanjutkan sinopsis buku harian seorang istri yang tadi malam, jangan lupa ya guys, like, komen, dan subscribe ke channel Sun 3 TV ini supaya berlangganan dan supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Seperti yang telah kita ketahui, episode tadi malam yang dimana Dewa yang bersama Nana masih dikurung di dalam gudang yang kosong. Begitupun dengan si Roni dan si Lipia yang berencana mau menolong Dewa, akhirnya mereka pun malah tertangkap juga karena banyaknya balad si Tony CS. Di sisi lain, Pajar dan Lia yang sama-sama juga mereka dikurung. Malahan Pajar yang dimasukkan ke dalam pendingin es, namun Lia yang selamat lari, tapi tiba-tiba Lia terkejar oleh si Tony. Namun ketika si Lia melihat lubang yang sangat dalam, malah si Tony CS yang masuk ke dalam lubang itu. Dan alhamdulillah Lia pun selamat. Hingga Lia pun cepat-cepat pergi ke gudang yang dimana di gudang itu ada Pajar yang kelelahan. Singkat cerita, Lia pun segera menolong Pajar. Pas ke gudang, Lia pun memanggil-manggil Pajar. Namun Pajar yang ada di dalam lemari es, Pajar pun masih ingat. Lalu dia memberikan isyarat dengan mengetuk-ngetuk lemari es itu. Lia pun mendengarnya hingga Lia pun langsung membuka lemari es itu. Pas dibuka memang benar-benar dingin, kedinginan Pajar. Lalu Pajar pun diboyeng hingga keluar. Pas keluar pun Pajar diberi kehangatan dengan kehangatan yang begitu murni dari kehangatan Lia yang begitu hangat. Namun Pajar dan Lia pun ketika mau keluar dari gudang itu, ternyata gudang itu udah terkunci oleh yang punya gudangnya. Akhirnya mereka pun menginap juga di situ. Apalagi Pajar yang sangat kelelahan kedinginan yang begitu menggigil. Di tengah-tengah kehangatan Pajar dengan pelukan Lia yang begitu hangat, Pajar pun sempat ngomong soal kejadian yang bersama Nana. Ya, beginilah waktu saya bersama Nana. Saya gak berani macam-macam, saya hanya sekedar menolong Nana, kata Pajar. Singkat cerita, Pajar dan Lia akhirnya ketiduran di tempat itu hingga pagi. Pas paginya Pajar dan Lia pun bangun. Malahan Pajar pun sudah pulih kembali seperti biasanya. Pas mau keluar, tiba-tiba yang punya gudang makanan itu ada bahkan membuka kunci gudang itu. Dan ternyata pas dibuka gudang itu, saksi karyawan yang melihat Lia dan Pajar bertanya, kamu siapa, kok bisa ada di sini? Lia pun menjawab, kata Lia, kemarin ada yang mau melakukan kejahatan terhadap saya, hingga saya sembunyi di tempat ini. Namun pas saya mau keluar, gudangnya udah terkunci oleh karyawan, kata Lia. Lalu si karyawan itu meminta maaf kepada Lia. Akhirnya Pajar pun keluar dari tempat itu. Bahkan ketika mau pergi, Pajar pun diberi pinjaman sepeda oleh si karyawan itu karena daerah situ jauh dari kendaraan. Akhirnya Pajar pun pergi bersama Lia naik sepeda. Di sisi lain, Dewa pun yang bersama Nana, Roni, dan bersama Lipia pun bangun. Namun pas bangun, Dewa pun ada di pelukan Nana. Pas bangun, seperti yang kita ketahui, jikalau Dewa sok jual mahal. Bahkan ketika bangun, Dewa pun langsung teringat terhadap Kevin jikalau hari itu adalah hari persidangan Kelvin. Dewa pun merasa riuh karena pintu dikunci, penjaga banyak, lalu harus kemana jalan keluar supaya bisa keluar di tempat itu. Akhirnya Dewa pun nekat hingga ngajleng. Namun dibalik tekadan itu ternyata gak jadi, hanya sekedar bubulantungan. Nana, Lipia, dan Roni pun langsung mengejar Dewa untuk melarang melakukan perbuatan yang sangat bodoh. Nana pun segera menolong Dewa termasuk Roni, yang dimana Dewa yang gak jadi loncat malah tergantung-gantung di lantai atas. Orang-orang pun yang di sekitar situ yang melihat Dewa yang sedang tergantung di lantai atas, mereka pun menjerit-jerit. Bahkan para penjahat pun badal si Tony langsung lari kabur terkocar-kocir karena melihat perlakuan si Dewa. Katanya sih takut mati, ntar dirinya yang kena batunya gitu.
Di sisi lain, Fajar pun yang bersama Lia melihat kejadian itu, melihat dewa yang sedang tergantung. Fajar pun dan Lia langsung masuk ke gudang itu sampai membuka kuncinya, dan alhamdulillah dewa pun selamat dibantu oleh Fajar dan Lia, termasuk Nana dan Sironi. Singkat cerita, Fajar dan semua yang ada di situ langsung berangkat ke tempat pengadilan. Di sisi lain, persidangan soal si Kelvin sudah dimulai, malahan udah agak lama. Namun di situ dari pihak Buana pun gak ada satu orang pun, yang dimana di situ hanya ada Bu Parah. Si Kelvin pun yang tersenyum-senyum, termasuk si Priska yang sudah optimis jikalau si Kelvin dirinya akan keluar dari penjara itu, karena gak ada saksi dari pihak Buana yang nongol satu orang pun. Bu Parah pun yang pulang-pulang dalam hatinya berbicara, kok dewa belum datang juga ya, kemana dia? Apalagi ketika hakim mengizinkan dari pihak Buana untuk berbicara. Bu Parah pun semakin greget, malahan dia yang berbicara marah-marah terhadap hakim. Kalau Kelvin itu orang jahat, orang yang bersalah. Malahan si Priska pun menjawab, diam kamu Parah. Kata Parah pun, kamu yang harus diam. Singkat cerita, gak lama kemudian datanglah Pak Roni sebagai pahlawan Buana. Pas masuk dia meminta izin kepada hakim untuk menjadi saksi dari pihak Buana. Bu Parah pun kaget, mau ngomong apa ya si Roni. Begitu pula dengan si Priska. Hakim pun mengizinkan si Roni untuk menjadi saksi dari pihak Buana. Pas si Roni berbicara kepada Pak Hakim, kata Roni, saya soal kejadian yang terhadap Nek Ratu tidak tahu menau. Namun yang saya mau bicarakan sebagai saksi dari pihak Buana di sini, mau membicarakan jikalau Kevin itu adalah orang yang sangat jahat. Yang saya tahu dia adalah yang pembunuh Pak Arman berikut Bu Diana, yang dimana dia adalah pembunuh berencana. Bahkan si Roni pun bukan hanya sekedar omongan, bahkan dia pun memberikan bukti atas kematian Pak Arman dan Bu Diana yang dilakukan oleh si Kelvin. Bahkan bukan hanya si Roni yang menjadi saksi dari pihak Buana. Gak lama kemudian datanglah si Alia sebagai pahlawan Buana juga, dimana si Alia yang menjadi saksi dari pihak Buana menceritakan soal penculikan junior yang dilakukan oleh si Kelvin. Bahkan Lia pun bukan hanya sekedar cerita, namun dia juga membawa bukti atas penculikan itu. Bahkan di sisi lain ternyata si Priska pun akhir-akhirnya ujung-ujungnya membela pihak Buana, yang dimana di situ si Priska ternyata malah menjongkokkan si Kelvin. Di situ si Priska pun angkat bicara jikalau kata si Priska benar yang menculik junior itu adalah Kelvin. Melihat Kelvin yang begitu marah dalam hatinya, wajahnya sudah merah, bahkan dia berkata dalam hatinya, awas kalian ya, ntar aku balas perbuatan kalian, kata Kelvin dalam hatinya. Oke pemirsa, yang jadi pertanyaan, kenapa Priska bisa jadi membela pihak Buana? Karena Priska tertekan oleh Roni dan si Alia, yang jikalau dirinya tidak mengakui atas hilangnya junior dilakukan oleh si Kelvin, maka Priska akan dimasukkan ke penjara oleh si Roni dan si Alia. Karena kata si Roni dan si Alia, kamu adalah tangan kanannya si Kelvin. Itulah alasan Priska yang pada akhirnya malah membela pihak Buana dan malah menyudutkan pihak si Kelvin. Dan akhirnya Kelvin pun dijatuhkan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman seumur hidup. Oke pemirsa, terima kasih atas kunjungan terhadap channel saya, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.